Halo semuanya, selamat datang di modul Stockbit Academy. Nama saya Angga dan di seri ini kita akan mempelajari sektor pertambangan. Industri ini menjadi salah satu yang paling penting bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Di modul ini, kita akan membahas tentang karakteristik dan tahapan kegiatan pertambangan, faktor-faktor dan metrik penting di industri ini, hingga cara menganalisanya. Modul ini terdiri dari 6 chapter, dan di video pertama kita bakal fokus untuk ngebahas tentang modul bisnis dalam industri pertambangan secara keseluruhan. Mari kita mulai dari pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan pertambangan? Pertambangan adalah suatu proses kegiatan pengambilan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, baik dari dalam maupun permukaan bumi. Proses kegiatan pertambangan itu sendiri secara umum terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah prospeksi. Tahap ini juga biasa disebut dengan penyelidikan umum, di mana akan dilakukan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Setelah lokasi endapan mineral ditemukan, lanjut ke tahap eksplorasi, yang merupakan kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan serta studi kelayakan dari mineral berharga yang telah ditemukan. Setelah itu, masuk ke tahap eksploitasi atau kegiatan yang meliputi pengambilan dan pengangkutan mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Dan yang terakhir adalah tahap pengolahan, di mana hasil galian dimurnikan dengan memisahkan mineral berharga dan yang kurang atau tidak berharga. Jadi, yang namanya menambang endapan, pasti yang terangkut itu nggak cuma mineral berharganya saja, tapi ada juga mineral ikutan seperti pasir, tanah, kerikil, dan lainnya. Nah, di tahap ini, komponen-komponen tersebut dipisahkan untuk meningkatin mutu mineral berharga dan juga supaya komoditas tersebut menjadi dapat dimanfaatkan. Nah, ketika penambang menemukan potensi kandungan mineral pada suatu wilayah, kandungan tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat keyakinan geologinya menjadi sumber daya dan cadangan. Klasifikasi sumber daya pun terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tereka, di mana tingkat keyakinan bahwa endapan mengandung mineral berharga ini masih sangat kecil dan masih butuh untuk diekspor lebih lanjut. Sembari proses eksplorasi terus berjalan, bisa jadi penambang menemukan bukti-bukti tambahan kalau endapan ini mengandung mineral berharga. Nah, endapannya bisa naik kelas menjadi tertunjuk atau keyakinan endapan mengandung mineral berharga berada pada level yang masuk akal atau wajar. Ketika tingkat keyakinan menjadi semakin tinggi, maka klasifikasinya bisa naik lagi menjadi terukur. Ketika sumber daya udah naik kelas jadi tertunjuk dan terukur, artinya dia udah layak untuk ditambang dan disebut sebagai cadangan mineral. Nah, cadangan mineral ini juga dibagi jadi 2 klasifikasi lagi. Ada cadangan terkira, yang artinya berdasarkan kajian telah memenuhi semua faktor kelayakan untuk ditambang. Dan klasifikasi paling tinggi, yaitu cadangan terbukti. Artinya udah dipastikan kalau sumber daya tersebut bisa ditambang secara ekonomis. Setelah mengenal lebih jauh tentang kegiatan pertambangan, kalian mungkin udah sedikit kebayang kalau karakteristik industri ini tuh butuh dana yang sangat besar, alias capital intensive. Selain karena prosesnya yang panjang, sebelum mulai beroperasi, perusahaan pertambangan perlu lebih dahulu mengeluarkan berbagai biaya seperti perizinan serta melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan sumber daya. Belum lagi, kegiatan pertambangannya sendiri juga butuh banyak biaya untuk infrastruktur serta alat-alat berat. Oleh karena itu, investasi pada kegiatan pertambangan termasuk dalam kategori investasi yang bersifat jangka panjang. Selain itu, industri ini juga bersifat cyclical. Ini karena naik turunnya harga suatu komoditas tergolong cukup sulit untuk diprediksi. Industri yang bersifat cyclical umumnya cukup bergantung pada keadaan makroekonomi. Hal ini juga menyebabkan cash flow, tingkat laba, dan bahkan level utang perusahaan pertambangan cenderung volatile. Ketika harga komoditas sedang tinggi, kinerja keuangan umumnya akan positif. Sebaliknya, ketika harga komoditas rendah, maka cash flow dan laba berpotensi tertekan. Selanjutnya, karakteristik yang ini mungkin kalian udah cukup familiar. Komoditas pertambangan itu sifatnya non-renewable, alias tidak dapat diperbarui. Setelah ditambang secara terus-menerus, jumlah cadangan pada suatu tambang pasti akan berkurang. Karena itu, perusahaan tambang umumnya secara berkala akan melakukan eksplorasi untuk mencari cadangan baru. Selain itu, produk-produk pertambangan pada umumnya juga bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang serupa. Oleh karena itu, produsen atau perusahaan tambang nggak bisa nentuin harga jual secara langsung. Jadi mereka cuma bisa menjadi penerima harga
atau dikenal juga dengan sebutan price taker. Itu dia tadi karakteristik industri pertambangan secara umum. Nah, kalau di pasar modal Indonesia sendiri, ada dua sektor yang dihuni oleh emiten-emiten pertambangan, yaitu sektor energi dan sektor barang baku atau basic materials. Yang termaksud sektor energi itu emiten-emiten yang bergerak di bidang pertambangan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber energi, seperti minyak dan gas, batu bara, energi alternatif, beserta dengan perusahaan-perusahaan jasa penunjangnya. Sementara kalau sektor barang baku, secara lebih spesifiknya berada pada subsektor pertambangan metal dan mineral. Hal ini dikarenakan komoditas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan baku atau material dasar dunia industri. Contoh perusahaan yang masuk sektor ini adalah yang bergerak dalam bidang pertambangan emas, tembaga, nikel, aluminium, dan timah. Di zaman sekarang, hampir semua industri dan aktivitas kegiatan sehari-hari pasti membutuhkan energi dan bahan baku yang berasal dari komoditas pertambangan. Di chapter ini, kamu telah mempelajari tahap-tahap dalam proses penambangan, klasifikasi cadangan sumber daya, karakteristik industri, serta sektor-sektor pertambangan yang ada di bursa saham. Nah, berikutnya kita juga perlu tahu nih, apa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi naik turunnya harga suatu komoditas. Lebih lanjut tentang ini akan kita bahas di chapter selanjutnya. So, see you in the next video.